Bauskis, NIM saya 14 01 23 00 0069. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu chatbot layanan akademik. Nah, di sini mengapa chatbot layanan akademik dibutuhkan? Kebutuhan informasi tinggi. Pertama, mahasiswa sering menanyakan hal berulang seputar KRS, jadwal, nilai, hingga administrasi akademik. Kedua, layanan batas waktu. Biro Administrasi Akademik atau BAA hanya beroperasi pada jam kerja, sementara pertanyaan datang kapan saja. Ketiga, peluang NLP Bahasa Indonesia. Pemrosesan bahasa mengalami sasrawi atau NLTK, memungkinkan sistem memahami pertanyaan bahasa Indonesia. Keempat, efisiensi layanan kampus. Otomatis pertanyaan umum membebaskan staf untuk menangani kasus yang lebih kompleks. Nah, rumus permasalahan dan tujuan. Mahasiswa sering kesulitan mendapatkan informasi akademik secara cepat di luar jam layanan BAA. Nah, kedua, belum ada sistem yang mampu memahami pertanyaan berbahasa Indonesia secara natural. Ketiga, wilayah interaksi mahasiswa belum tercatat secara terstruktur untuk evaluasi layanan. Nah, tujuan penelitian di sini yaitu membangun model Natural Network atau BWO untuk klarifikasi intens layanan akademik. Kedua, integrasi kode API agar respon yang hasilnya secara natural dan kontekstual. Ketiga, menyediakan layanan tanya jawab otomatis 24 jam dengan pencatatan wilayah ke database. Nah, arsitektur sistem. Nah, di sini ada client browse atau layar utamanya dari layanan chat akademik. Nah, ini Flexac app untuk menyimpan flag database inter dan model. Nah, yang ketiga itu ada Bluesprint atau Routes chat app. Ini untuk menerima pesan, memanggil intes class, lalu kode API. Nah, di sini ada 3 bagian juga. Ada interclass vir, ada cloud API, ada sumber teks. Nah, sumber teks ini untuk data-data kampus. Nah, di sini ada my late database chatbot DB Cloud, menyimpan pesan, merespon intens dan tiap interaksi. Nah, di sini ada People line. Prefer for casing text. Model. Nah, ini contoh modelnya. Menyimpan bahasa Indonesia sebelum klasifikasi. Nah, ada cleaning, itu untuk mengubah ke huruf kecil dan menghapus karakter non-alphanumeric dengan regex. Nah, ada tokenizing. Memecah kalimat menjadi token atau kata menggunakan NLTK word. Ada stop word removal. Menghapus kata umum non-informatif memakai sasrawi. Stop word remove. Stemming. Mengubah kata yang ke bentuk dasar dengan sastrawi. Setermer bahasa Indonesia.
bag of word. Token mengubah menjadi vektor biner sesuai ukuran code hasil training. Nah, di sini ada arsitektur model natural work. Nah, di sini ada input, ukuran vokal, ada dense 200. Nah, di sini juga ada tipenya. Nah, di sini dataset dan berbasis pengetahuan. Nah, seperti kita belum termasuk, masih ada yang kurang, contoh kayak 21 kategori, ada total kalimat latih atau fakultas pada data kampus. Kategori intens, terus salam, perpisahan, KRS, jadwal kuliah, nilai, UTS, daftar ulang, dan lain-lain. Nah, di sini ada model yang kita gunakan, teknologi yang kita gunakan yaitu Python dan Flash, TensorWolf, NLT, dan Sastrawi, Cloud API, MySQLite, atau FlashCross. Nah, di sini ada alur kerjanya. Proses dari pesan pengguna hingga respon chatbot. Mahasiswa mengetik pertanyaan pada antarmuka chat. Nah, proses cleaning dan token stop word swimming. Speed instant, work, atau routers batch menentukan intens dan confidence. Nah, keempat yaitu generate via Cloud API. Intens dan data kampus dikirim ke Cloud untuk disusun menjadi response. Dan kelima, menyimpan dan tampilkan pesan merespon intens dan confident dicatat ke MyLite lalu dikirim ke pengguna. Nah, di sini ada struktur database kayak ID, user match, bot respon, intent, confidence, atau time state. Tipe data kayak integer, text, non-ul, text, rel, text. Nah, keterangan identitas untuk setiap baris percakapan, pesan, pertanyaan yang dikirim mahasiswa, balasan akhir yang ditampilkan ke pengguna, label, intens, hasil klasifikasi model, skor keyakinan model terhadap intens yang dipilih, waktu menjadi interaksi. Nah, di sini ada fitur sistem. Di sini ada chat interaktif, respon berbasis Cloud API, ada juga logging ke database, ada klasifikasi intent box, ada wilayah percakapan, dan penanganan error. Nah, di sini kesimpulannya di sini adalah menilai tambahan sistem bagi Universitas Bina Bangsa, yaitu 24 jam atau 24/7 layanan tersedia kapanpun tanpa batas kerja staf. Ada 21 kategori karena di sini saya belum bisa melengkapi data-data kampus. Contoh kayak berapa bayar per semester ini, kan setiap jurusan beda gitu. Nanti saya bantu lengkapin lagi. Dan 100%
Interaksi tercatat otomatis untuk evaluasi layanan. Nah, di sini layanan akan tercatat 100%. Nah, kombinasi model Brock natural untuk deteksi intens dan kode API untuk penyusunan bahasa, membuat chatbot lebih akurat dalam memahami maksud mahasiswa sekaligus tetap natural dalam menjawab, dengan berbasis pengetahuan data kampus yang mudah diperbarui. Nah, pengembangannya itu integrasi dengan sistem akademik kampus. Kedua, menambah intes dan data yang latih dan untuk akurasi model lebih tinggi. Ketiga, dashboard analitik untuk memantau layanan populer. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya Karelius Proboski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.